Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Polemela yang dirahmati Allah Subhanahu. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa dihitung oleh hamba-hambanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentunya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini di Masjid Al-Bana Polemela dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqomah kepada kita, Allah curahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat bersalam mari kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Taala, jadi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Aman Abdul Razak, biasa dipanggil Aman. Kalau ketemu bisa tegur saya Kak Aman atau Mas Aman. Jadi saya dulu alumni Polemela juga, jurusan manajemen informatika. Ada di sini MI. Siapa namanya? Iqbal. Insyaallah. Saya Aman. Salam sama Pak Imam ya. Ya, jadi saya alumni tahun 2018. Nah, jadi saya diminta oleh UKM Al-Bana untuk mengisi materi. Jadi bukan berarti saya ini pakar sejarah Islam, bukan. Tapi saya hanya sharing tentang apa sedikit ilmu yang saya ketahui. Jika ada yang salah, mohon untuk diingatkan atau dinasehati, karena manusia itu tempatnya salah dan juga hilaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, jadi pada kesempatan sore hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, nama beliau yang nama aslinya itu sebenarnya bukan Abu Bakar. Nama beliau menurut pendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Jadi beliau itu memiliki kunyah. Kalau bangsa Arab itu biasanya mereka memiliki kunyah. Tulisannya kunyah, tapi bacanya bukan kunyah, kunyah. Kunyah itu artinya adalah nama penghormatan bagi seseorang. Tapi itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah kita sepelekan. Dan setiap muslim itu boleh memiliki kunyah. Misalnya nanti teman-teman semua memiliki anak. Anaknya namanya Ibrahim misalnya si Ridho punya anak namanya Ibrahim, berarti kunyahnya itu Abu Ibrahim. Nah, itu namanya kunyah. Atau misalnya Ridho nama bapaknya Suparno misalnya, berarti Ibnu Suparno, itu Ridho Ibnu Suparno. Nah, itu boleh. Kita boleh menggunakan kunyah. Jadi itu adalah termasuk identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, beliau itu memiliki lakab atau julukan. Nah, julukan beliau itu ada dua. Yang pertama itu Atik,
Julukan beliau itu yang pertama Atik, yang kedua adalah Asyidik. Disebut Atik itu artinya adalah ada yang berpendapat karena beliau itu sangat tampan rupawan. Jadi Abu Bakar ini juga tidak kalah tampan dengan Rasulullah, tapi masih tampanan Rasulullah. Berwajah cerah. Tapi ada juga yang mengatakan maknanya Atik ini adalah selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Jadi kalau ada amal yang misalnya disampaikan Rasulullah, itu pasti yang pertama Abu Bakar. Amal ini Abu Bakar, amal ini Abu Bakar. Nanti insya Allah saya sampaikan di keutamaan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW mengabsen para sahabat, siapa yang sudah menjenguk orang sakit, siapa yang sudah melakukan ini itu, ini yang ngajung Abu Bakar semua. Makanya beliau itu bingung masuk surga dari pintu mana saja, mau pintu aroyan atau mau pintu sedekah, mau pintu ini, beliau masuk semua karena memang selalu terdepan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil. Ketika ia hamil, maka ibunya berdoa, ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Seperti itu. Nah, sedangkan julukan Asyidik atau benar atau jujur itu didapatkan karena beliau senantiasa membenarkan kabar dari Rasulullah SAW. Termasuk yang paling penting adalah berita Isra dan juga Mi'raj. Nah, berita ini teman-teman, kalau antum dengarkan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala, itu menjelaskan sangat detail sekali proses Isra Mi'raj. Jadi proses Isra Mi'raj itu membuat umat muslim semakin ragu dengan keislamannya, membuat orang kafir semakin bertambah kekafirannya. Kenapa? Gak masuk akal. Dalam satu malam itu bisa dari Baitul Maqdis, dari Baitul Haram, dari Mekah, Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina, dalam satu malam. Belum ada pesawat pada saat itu. Dan setelah itu naik ke Sidratul Muntaha atau dari ke langit ketujuh. Ini kan gak masuk akal. Siapa coba yang percaya? Makanya justru yang pertama Rasulullah beritakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Yang pertama Rasulullah ceritakan. Jadi Rasulullah lagi merenung, lalu lewatlah Abu Jahal. Ya Muhammad, ada apa dengan dirimu? Wahai Abu Jahal, apakah engkau mau aku ceritakan sesuatu? Lalu akhirnya Rasulullah menceritakan perihal Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik kendaraan yang namanya buraq secepat cahaya, lalu naik ke Sidratul Muntaha langit ketujuh, melihat ini dan itu. Kata Abu Jahal, oh ini kesempatan. Tanya ke Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku kepada seluruh masyarakat Mekah? Tentu, kata Rasulullah. Akhirnya ceritakan bahwa misalnya Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, melihat nabi-nabi, Nabi Musa, nabi yang lainnya. Dan setelah diceritakan, justru umat muslim malah semakin ragu dengan keislamannya. Ini apa benar ya? Kayaknya gak mungkin loh. Gak ada yang pernah melakukan seperti itu. Yang kafir tambah kafir. Akhirnya setelah umat muslim ragu dengan keislamannya dan orang kafir tambah kekafirannya, kata Abu Jahal, ada satu orang lagi, jika dia tidak percaya dengan yang dikatakan Abu Jahal, dikatakan umat Muhammad, maka seluruh Mekah akan kafir atau seluruh Mekah akan meninggalkan Islam. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu masih di kebun kurmanya. Ditanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin mendengarkan berita dari kami tentang sahabatmu? Apa? Jadi Abu Bakar belum dengar tuh ceritanya Rasulullah SAW.
temanmu Muhammad telah gila. Dia mengaku mengendari kendaraan namanya buruk secepat cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu mengimami seluruh nabi di situ, 125.000 nabi, lalu naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhannya katanya. Apakah kau percaya dengan hal itu? Kata Abu Bakar, kalaulah demikian yang dikatakan Muhammad, maka sungguh aku percaya. Bayangkan, dengar beritanya dari Abu Jahal loh. Tapi mengatakan kalau demikian beritanya, kalau demikian yang dikatakan oleh sahabatku Muhammad, sungguh aku percaya. Kalaulah yang di hadapanku ini ada tembok yang berwarna hitam, lalu Muhammad mengatakan tembok ini berwarna putih, maka sungguh aku akan bohongkan penglihatanku, aku akan katakan tembok ini berwarna putih. Ngedon akhirnya Abu Jahal. Nggak jadi seneng. Akhirnya itu semenjak peristiwa itu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Dan selain itu juga Abu Bakar ini salah satu sahabat yang termasuk paling pertama masuk Islam dan juga langsung menerima Islam. Nah, teman-teman yang dimaksud Allah Taala, nah Abu Bakar ini dilahirkan pada 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa gajah atau setelah tahun gajah. Artinya selisih usia beliau dengan Rasulullah SAW itu 2 tahun 6 bulan, karena Rasulullah lahir pada tahun gajah menyerang Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ciri fisik dari Abu Bakar itu beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul dan ia sering memakai hina dan juga kata. Nah, ada hal yang perlu kita tandai. Jadi Abu Bakar ini bertubuh kurus. Ada salah satu riwayat Rasulullah SAW kan pernah bersabda tentang isbal. Jadi barang siapa yang menjulurkan celananya sampai di bawah mata kaki atau istilahnya isbal, maka dia masuk neraka, atau dalam hadis lain tidak dipandang oleh Allah SWT. Walaupun hadis ini ada beberapa pendapat oleh dari para ulama. Ada yang mengatakan dulu yang membedakan orang kaya dan juga orang miskin itu, kalau orang kaya dia kainnya panjang, kan mereka bisa beli kain yang banyak. Dan orang yang miskin pada zaman dulu itu kainnya pendek, makanya celananya di atas mata kaki. Dan raja-raja pada saat itu yang memakai celana isbal itu mereka menyombongkan diri. Mereka berjalan dengan mengangkat kepalanya, menyombongkan diri, bahwasanya menunjukkan kalau mereka itu kaya. Makanya ulama berbeda pendapat terkait isbal ini. Ada yang mengatakan ya orang yang isbal atau celananya di bawah mata kaki, kalau dia tidak sombong itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan tekstual dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita ingin cari aman, ingin mengikuti sunnah Nabi, ya kita usahakan celana kita di atas mata kaki, terutama ketika sholat. Nah, jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pertama adalah jasa yang paling besar itu masuknya ia ke dalam Islam yang paling pertama, atau disebut as-sabiqunal awalun. Nah, tadi yang saya sampaikan, Abu Bakar itu ketika Rasulullah SAW menawari Islam, itu beliau tidak tanya apapun. Tidak tanya, misalnya Rasulullah menawarkan Islam, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabatku, masuklah ke dalam Islam. Sungguhnya aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasul terakhir utusan Allah. Abu Bakar langsung mengiyakan, iya Muhammad, iya saudara, iya sahabatku, aku masuk dalam Islam. Jadi nggak tanya neko-neko, nggak tanya apa benar, lalu Tuhan itu seperti apa, enggak seperti itu. Jadi Abu Bakar langsung menerima Islam, seperti halnya istri Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, langsung menerima Islam. Dan selain itu Abu Bakar juga menawarkan Islam kepada sahabat yang lain, termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Itu ditawarkan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya
selama Utsman beramal, Abdurrahman bin Auf beramal, dan sahabat yang lain yang diislamkan itu beramal sampai akhir hayat, itu Abu Bakar dapat pahalanya. Makanya tidak ada yang menandingi amal manusia sampai hari kiamat, menandingi amalnya atau keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Jasa-jasa yang kedua adalah hijrahnya beliau bersama Nabi SAW. Hijrahnya ini kalau diceritakan lumayan panjang ya. Singkatnya, ketika umat muslim disuruh hijrah, itu kan Rasulullah menjadi orang yang terakhir atau akhir-akhiran umat muslim yang hijrah. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin hijrah duluan." Kata Rasulullah, "Janganlah Abu Bakar, sesungguhnya belum ada perintah hijrah dari Allah SWT." Akhirnya ketika ada perintah hijrah, Rasulullah langsung datang ke rumah Abu Bakar. Sudah ada perintah hijrah. Abu Bakar akhirnya menangis karena terharu, bahagia bisa menemani Rasulullah hijrah. Tapi kalau pakai logika ya, Umar itu ketika beliau hijrah itu mengatakan, siapa yang ingin anaknya yatim dan istrinya menjadi janda, silahkan hadangi aku ketika aku hijrah ke Madinah. Gak ada yang berani. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy gak ada yang berani. Kan bisa saja Rasulullah ikut dengan Umar biar aman kan, biar selamat. Tapi ya itu menjadi teladan, menjadi kisah. Gak mentang-mentang beliau Rasul, gak mentang-mentang beliau Nabi, cari enaknya saja. Karena itu juga pada saat itu belum ada perintah hijrah dari Allah SWT. Makanya dan itu juga menjadi peristiwa yang penting bagi kita umat muslim. Kan termasuk hijrahnya Rasul itu kan menjadi penetapan tahun Hijriah dari Mekah ke Madinah. Beliau menemani Rasulullah yang hampir dipenggal oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan hadiahnya itu yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka akan dikasih 100 ekor unta. Bayangkan kalau satu ekor unta itu harganya 50 juta kali 100 sudah berapa banyaknya. Menemani beliau di dalam gua. Jadi sebelum Rasul masuk ke dalam gua, Abu Bakar mengecek dulu guanya, apakah ada binatang yang bisa membunuh atau mengganggu. Dan ketika aman, Rasulullah tidur di sana di pangkuan Abu Bakar, dan ternyata Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Ada juga yang mengatakan ular. Dan Abu Bakar tidak bergerak walaupun sudah kesakitan, karena khawatir nanti Rasulullah akan bangun. Nah ini luar biasanya Abu Bakar, khawatir Rasulullah bangun loh, padahal sakit loh, disengat kalajengking seperti itu. Dan bangunnya Rasulullah itu ketika air matanya Abu Bakar jatuh di pipi Rasulullah SAW karena saking sakitnya. Akhirnya, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku disengat kalajengking. Akhirnya Rasulullah tangannya Abu Bakar yang disengat kalajengking itu diludahi lalu sembuh. Itu ludahnya Nabi. Coba ludahnya Iwan gimana? Coba ludahi Iqbal kalau sakit nanti. Itu jadi Masya Allah, itu juga salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Jadi mukjizat Nabi itu termasuk mukjizat yang sangat banyak. Nah, jasa-jasa selanjutnya itu ketegaran beliau ketika wafatnya Nabi SAW. Ini ketika hari wafatnya Nabi ini luar biasa. Seluruh Madinah itu gonjang-ganjing. Umar itu berkeliling depan Masjid Nabawi mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupenggal kepalanya. Sesungguhnya dia munafik yang mengatakan Nabi itu mati. Rasulullah itu seperti Musa yang 40 hari menghadap Tuhannya dan dia akan kembali. Itu Umar sambil keliling naik kuda sambil mengayunkan pedangnya itu Umar. Siapa yang berani coba? Tapi karena Umar itu tidak ada hubungan keluarga, maksudnya kalau Abu Bakar kan anak-anaknya itu istri Nabi dan beliau juga mertua Nabi, makanya beliau bisa masuk ke dalam rumahnya. Kalau Umar nggak bisa masuk karena tidak ada kerabat pada saat itu di rumahnya Nabi. Akhirnya Abu Bakar masuk, Abu Bakar mencium jasad Nabi,
mengatakan sungguh harum badanmu ketika engkau masih hidup dan sungguh sangat harum ketika badanmu sudah meninggal. Sungguhnya tidak ada dua kematian bagimu. Dicium lalu Abu Bakar keluar dan menenangkan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah tidak akan mati, dan barang siapa menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah mati. Lalu beliau membacakan ayat yang mengatakan bahwasanya apakah ketika Rasul itu wafat engkau akan kembali ke belakang, artinya apakah engkau akan murtad, padahal sebelum-sebelumnya sudah ada nabi-nabi terdahulu yang juga sudah mati. Akhirnya Umar turun dari kudanya, tertunduk, lesu, menangis. Dia mengatakan setelah Abu Bakar membacakan ayat ini, seakan-akan ayat itu baru turun kepada kami. Padahal ayat itu selalu kami baca. Tapi yaitu saking sedihnya atas wafatnya Rasulullah. Tapi itulah ketegaran dari Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Rasulullah SAW. Jadi beliau menenangkan. Hal pertama yang beliau tenangkan itu masyarakat Madinah pada saat itu. Nah, sebelum terjadi hijrah, beliau membebaskan 70 orang yang budak yang akan disisa oleh orang kafir karena telah bertauhid kepada Allah SWT. Di antaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, Amir bin Fahira, Sunairo, Al-Hindiyah, dan anaknya budaknya Bani Mu'ammal, Ummu Ubais, dan yang lain. Jadi kalau membebaskan budak ya termasuk menjadikannya merdeka, karena pada saat itu masih banyak perbudakan, dan Islam itu agama yang membebaskan perbudakan. Makanya banyak sekali beberapa hukuman atau kafarat orang yang melakukan dosa itu hukumannya itu membebaskan budak. Makanya sampai sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah, teman-teman yang dimaksud Allah, salah satu jasa yang paling terbesar itu ketika beliau menjadi khalifah. Jadi beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau diceritakan proses menjadi khalifahnya itu sangat cukup panjang ya, bisa sampai 10-15 menit. Nah, singkatnya ketika Rasulullah wafat dan Abu Bakar berhasil menenangkan masyarakat Madinah, orang-orang Ansor, kaum Ansor itu artinya kaum yang menolong. Kalau dari Mekah ke Madinah itu kaum muhajirin atau muhajir yang hijrah. Nah, kaum Ansor ini mereka sudah berbisik ingin mengangkat khalifah, ingin mengangkat pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ya kalau Rasulullah wafat, ya kami harus cari pemimpin. Nah, jadi di Sakifah Bani Sa'idah itu orang-orang Ansor sudah bermusyawarah syura untuk memimpin seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat yang sahabat Ansor yang dermawan, yang soleh, yang alim. Tetapi Umar tahu kalau masyarakat Ansor akan memilih. Makanya Umar itu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya orang-orang Ansor telah ingin memilih seorang khalifah. Itu kalau antum tahu, jasad Rasulullah itu belum dimakamkan, tetapi sudah ada bisik-bisik dari kaum Ansor untuk memilih seorang pemimpin, seorang khalifah. Belum dimakamkan Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar menenangkan orang-orang Madinah, sesungguhnya kaum muhajir itu pemimpin, Rasulullah itu dari muhajir, dan kalian itu Ansor yang membantu kami. Maka sesungguhnya pilihlah sahabatku ini Umar bin Khattab, sesungguhnya aku ridho kepada kalian. Jadi bukan Abu Bakar yang mengangkat diri sendiri, pilihlah aku sebagai pemimpin, aku akan menjadi pemimpin sebaik mungkin setelah Rasulullah. Enggak gitu. Beda dengan zaman sekarang, malah mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kalau zaman dulu enggak, mereka tuh takut jadi pemimpin karena amanahnya sangat berat. Memimpin diri sendiri aja hisabnya sudah banyak, apalagi menjadi pemimpin sebuah negara. Hisabnya sangat banyak sekali, apalagi banyak rakyat yang dizolimi. Alhamdulillah, ini lebih banyak sekali, lebih lama hisabnya.
Makanya Abu Bakar menuju Umar. Umar setelah ditunjuk Abu Bakar menangis. Umar yang tegas, yang keras itu menangis karena ditunjuk Abu Bakar menjadi khalifah, menangis tertunduk. Kata Umar, tidak wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang tepat menggantikan Rasulullah menjadi khalifah, dan engkau adalah sahabat yang menjadi imam selain ketika Rasulullah sakit. Engkau adalah sahabat yang bersamanya di gua, maka baiklah Abu Bakar, sesungguhnya aku ridho. Akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh seluruh kaum muslim pada saat itu, dan orang-orang Ansor yang tadi mau memilih Sa'ad bin Ubadah akhirnya ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita akan menemukan variasi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berbeda-beda ketika dipilih. Kalau Abu Bakar itu aklamasi, dipilih secara langsung. Kalau Umar itu dipilih oleh Abu Bakar. Kalau Umar itu, kalau Utsman itu dipilih oleh 6 orang yang menjadi majelis syura. Jadi Umar membentuk majelis syura yang diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, lalu ada sahabat-sahabat yang lain. Itu berbeda. Dan juga Ali itu ketika sudah ricuh itu dipilih oleh sahabat Tolhah dan juga sahabat yang lain. Nah, teman-teman yang Allah Taala, jadi jasa-jasa beliau ketika menjadi khalifah itu salah satunya memberantas orang-orang yang murtad dan juga enggan membayar zakat. Jadi teman-teman, zakat itu terutama zakat fitrah itu wajib bagi seluruh muslim, walaupun itu adalah anak yang baru lahir, itu wajib zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Mungkin ada juga zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, tapi yang wajib adalah zakat fitrah, dan itu harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat fitrah dibayar atau ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka namanya sedekah biasa. Jadi bukan zakat fitrah lagi. Nah, beliau itu mengatakan orang yang tidak membayar zakat itu murtad. Kenapa? Karena zakat itu termasuk rukun iman, rukun Islam. Karena zakat itu, perintah zakat itu selalu disandingkan dengan perintah sholat. Aqimis sholat wa atuz zakah. Makanya Abu Bakar juga memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Ditawarkan dulu dengan Islam. Kalau dia masih mau masuk dalam Islam, mau membayar zakat, ya sudah, dia tetap menjadi muslim, tidak diperangi. Tetapi ketika dia tetap enggan membayar zakat, maka dia diperangi. Nah, pada saat itu teman-teman, Rasulullah SAW sebelum meninggal itu telah menunjuk seorang sahabat yang masih muda, Usama bin Zaid, yang usianya mungkin masih di bawah 20 tahun, menjadi panglima perang. Nah, jadi pada saat itu umat muslim masih bingung. Abu Bakar ini mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang murtad yang ada jauh di beda negara. Tetapi pasukan Usama bin Zaid juga akan diantar juga untuk memerangi orang-orang kafir. Sampai-sampai Umar itu juga termasuk salah seorang sahabat yang khawatir. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau mengirim pasukan kepada orang-orang yang enggan bayar zakat? Sebenarnya mereka itu masih sholat, dan kita saat ini juga telah mengutus pasukan Usama bin Zaid untuk memerangi orang-orang kafir. Lalu kata Abu Bakar kan lemah lembut ya. Tetapi ketika Umar mengatakan itu, Umar itu digentak sama Abu Bakar. Apakah engkau mau menjadi jagoan ketika engkau kafir, dan engkau menjadi pecundang ketika engkau menjadi seorang muslim? Abu Bakar mengatakan itu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan tegas ya, tapi merinding juga ketika Abu Bakar mengatakan itu. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi seorang yang muslim yang baik itu bisa menempatkan pada tempatnya. Kapan dia harus marah, kapan dia harus tegas, kapan dia harus lemah lembut.
Dan pada saat itu banyak nabi-nabi palsu yang kita tahu, ada Musailimah Al-Kadzab, ada juga yang mengatakan Musailimah Al-Kadzab dalam Kitabul Asma, Tolha, dan juga orang-orang lain mengaku sebagai nabi palsu. Jadi jangan heran kalau teman-teman semua baca biografi Abu Bakar atau membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Zaman Abu Bakar itu tidak banyak perluasan Islam, karena zaman Abu Bakar itu sibuk menyatukan orang-orang Muslim. Banyak yang enggan bayar zakat, banyak yang murtad, banyak nabi-nabi palsu. Ini luar biasa loh kerjanya, lebih capek loh. Karena mereka beranggapan kalau Rasulullah wafat berarti kita sudah tidak wajib bayar zakat. Ini luar biasa. Makanya tidak banyak perluasan pada zaman Abu Bakar Siddiq, karena beliau fokus untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, kita belum masuk di keutamaan ya. Sudah jam 5:30. Jadi beliau mengerahkan pasukan untuk menaklukkan Syam sebagaimana keinginan Rasulullah SAW, dan akhirnya sampun ditaklukkan. Demikian juga Irak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, keinginan Rasulullah menaklukkan Syam dengan menunjuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini teman-teman, kisah orang tuanya ini juga luar biasa. Jadi Zaid bin Harisah itu budaknya Rasul yang Rasul pernah mengangkatnya sebagai anak angkat. Jadi namanya Zaid bin Muhammad. Tapi ditegur oleh Allah, tidak boleh mengganti nasabnya anak, dan tidak boleh mengangkat anak lah intinya. Nah, ibunya Rasulullah, siapa namanya ibunya Rasulullah? Siti apa? Siti Aminah. Siti Aminah apa Siti Aisyah? Siapa? Hah? Siti Aminah apa Siti Aisyah? Siti Aminah. Kalau Aisyah itu istrinya. Masalahnya dari istrinya. Jadi Siti Aminah itu dulu punya budak. Nama budaknya itu Ummu siapa? Kok saya lupa ya. Jadi budaknya ibunya Rasul itu dulu menggendong Rasul ketika bayi. Dan Usamah Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Nabi, atau yang pernah diangkat sebagai anak oleh Nabi. Kata Rasul, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahilah Ummu yang tadi saya sampaikan tadi, saya lupa namanya. Dan yang menikahi itu ternyata Zaid bin Harisah. Perbedaan umurnya sangat jauh. Tetapi yang dipertimbangkan oleh Zaid bin Harisah itu karena beliau adalah wanita ahli surga. Jadi sahabat itu kalau mendengar kata-kata surga pasti langsung disegerakan, walaupun usia mereka sangat jauh. Dan lahirlah panglima itu, Usama bin Zaid. Di masa pemerintahan Abu Bakar itu Al-Quran juga mulai dikumpulkan. Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan. Nah, jadi terjadi perdebatan. Umar sebenarnya mengusulkan juga Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya para penghafal Quran banyak yang meninggal, banyak yang syahid ketika perang. Maka saya menyarankan, bukukanlah Al-Quran, kumpulkanlah Al-Quran agar Al-Quran tidak hilang. Kata Abu Bakar, wahai Umar, sesungguhnya ini adalah bid'ah gitu. Jadi Abu Bakar juga sempat mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya ini adalah bid'ah. Mengumpulkan Al-Quran jadi satu adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak melakukannya. Tapi kata Umar, sesungguhnya kalau kita tidak mengumpulkan Al-Quran, kalau tidak membukukan Al-Quran, maka Al-Quran di muka bumi ini akan hilang. Kata Umar bin Khattab. Akhirnya itu ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk keutamaan Abu Bakar. Jadi keutamaan Abu Bakar ini sangat banyak sekali ya. Sangat ada kurang lebih 17.
Ada kurang lebih 17 keutamaan Abu Bakar. Kalau belum selesai nanti bisa dilanjut pekan depan. Sampai jam berapa menit ya? Sampai maghrib. Ya mungkin nanti nggak sampai maghrib ya. Ya. Jadi keutamaan Abu Bakar. Yang pertama, keutamaan Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar ini anaknya. Nah ini Ibnu Umar ini kunyah yang tadi saya sampaikan di awal. Kunyah Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada dua orang itu radhiyallahu anhu, kalau sendiri radhiyallahu anhu, kalau lebih dari dua radhiyallahu anhum, yang banyak yang diridhoi oleh Allah. Kata Ibnu Umar, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, memang Abu Bakar itu termasuk manusia terbaik setelah Nabi. Terbukti beliau itu juga termasuk menjadi imam ketika Nabi sakit. Ini nggak main-main. Jadi pada saat itu karena rumahnya Abu Bakar ini jauh dari Masjid Nabawi, maka beliau agak terlambat. Dan para sahabat mendorong Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Baru saja takbir, Allahu Akbar, karena rumah Nabi berdekatan bahkan dempet dengan Masjid Nabawi, kan terdengar, oh itu yang imam bukan Abu Bakar. Kata Rasulullah, kalau imamnya bukan Abu Bakar, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak meridhoi. Akhirnya Umar kembali lagi ke belakang. Celaka kalian mendorongku. Sesungguhnya kita harus menunggu Abu Bakar. Jadi menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit atau menjadi pengganti imam sholat itu sudah tanda-tanda bahwasanya beliau juga akan menjadi khalifah atau pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata dalam riwayat yang cukup panjang, aku pernah duduk di sebelah Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi SAW sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi SAW berkata, sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnu Khattab atau Umar terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya akan memaafkanku. Namun dia enggan memaafkanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang. Nabi SAW kalau berkata, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab, tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah SAW. Sementara wajah Rasulullah SAW terlihat memerah karena marah. Hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah. Sebanyak 2 kali beliau mengucapkan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan engkau pendusta wahai Muhammad, sementara Abu Bakar berkata engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku sebanyak 2 kali? Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis Bukhari. Jadi luar biasa kata Abu Bakar, masih mau meminta maaf duluan kepada Umar bin Khattab. Memang benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sirriyah, secara diam-diam, sebelum secara terang-terangan, tidak banyak yang menerima Islam. Bahkan di antara mereka banyak yang menolak, menghujat, bahkan menahan dakwah Nabi SAW. Dan pada saat itu Abu Bakarlah yang pertama kali menerima ajakan Islam dari Rasulullah. Bahkan Umar pun termasuk orang yang ingin membunuh Rasulullah pada saat itu, ingin memenggal Rasulullah. Makanya Umar menyesal setelah melakukan ini, dan setelah itu tidak pernah lagi menyakiti
Abu Bakar As-Siddiq dan juga orang-orang yang lain. Karena Abu Bakar itu membela Rasulullah itu seluruh jiwa dan juga hartanya, bukan cuma jiwanya tapi juga hartanya. Yang kedua, keutamaan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasulullah SAW di gua ketika dikejar kaum Quraisy. Tadi sudah saya sampaikan, beliau hijrah bersama Rasul dan juga menginap di gua yang pada saat itu sudah hampir ditemukan oleh orang kafir Quraisy. Nah, keutamaan yang selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meneladani Khulafaur Rasyidin, sebagaimana sabda beliau, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan juga hadis ini sahih dengan seluruh jalannya. Jadi kita harus memegang teguh sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Maksudnya apa? Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu ada beberapa ibadah yang berbeda ketika zaman Rasul. Contohnya tarawih. Tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah ketika zaman Rasulullah. Tetapi pada saat itu ketika Rasulullah sholat di Masjid Nabawi, kurang lebih selama 2 atau 3 hari, para sahabat menjadi makmum mengikuti Rasulullah untuk ikut sholat tarawih. Tetapi ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi itu para sahabat orang para kaum muslimin itu sholatnya sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri, di pojokan sini mereka berjamaah sendiri, di sini berjamaah sendiri, di tengah berjamaah sendiri. Jadi dalam satu masjid itu ada banyak jamaah itu. Makanya Umar menyatukan sholat tarawih menjadi satu. Dan imamnya kalau nggak salah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah pada saat itu sholat tarawih yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab itu berapa rakaat? Sholat tarawih zaman Umar bin Khattab berapa rakaat? Berapa Nista? Hah? 23 apa 10? 23 apa 11? Sama witirnya 11, ada yang mengatakan 11. Jadi zamannya Umar bin Khattab itu sholat tarawihnya 23 rakaat. Makanya kita tidak boleh mencela kalau ada orang yang sholat tarawihnya 23 rakaat atau 11 rakaat sama witir. Tetapi yang salah adalah ketika sholat 23 rakaat tapi sholatnya kayak balapan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada kan yang di Blitar itu sholat 23 rakaat 7 menit, itu nggak boleh, nggak sah. Dari segi rukun saja ada tumakninah atau pembacaan Al-Fatihah itu juga sudah tidak termasuk tidak sah itu. Al-Fatihah itu rukun. Jadi kalau tidak baca Al-Fatihah atau tidak baca Al-Fatihah dengan sempurna, itu tidak sah sholatnya. Dan juga ada tumakninah, berhenti sejenak, diam sejenak setiap gerakan. Nah sunnah yang lain daripada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu karena Madinah itu sudah banyak penduduk, sudah padat penduduk, bangunannya sudah tinggi, jadi mengumandangkan azan juga terkadang tidak terdengar dari rumah kaum muslimin pada saat itu karena sudah melebar, sudah padat gitu. Makanya pada saat itu ketika sholat Jumat azannya itu dilakukan 2 kali. Tetapi azan yang pertama itu sebenarnya bukan pas waktu sholat. Jadi azan pertama itu azan yang diumandangkan untuk memanggil orang yang jauh, dan itu sebelum pas waktu sholat. Itu azan yang pertama. Nah azan yang kedua baru azan yang pas waktu sholat. Tapi kalau di Indonesia ini azan yang pertama itu azan pas waktu sholat, azan kedua ya azan ketika Bilal itu. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan
azan 2 kali itu bid'ah. Ini ada pada zaman sahabat, zaman Utsman malah. Makanya kita harus berpegang teguh sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya kita harus benar-benar mengikuti sunnah Nabi dengan erat. Apapun sunnah itu, meskipun sunnah itu mungkin kelihatannya sepele, hanya memakai sendal kaki kanan terlebih dahulu, lepasnya kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk rumah, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, minum dan makan dan minum sambil duduk. Meskipun sunnah-sunnah itu kelihatannya sepele, tapi kita tetap harus tidak boleh meremehkan. Wong sunnah yang sepele saja kita remehkan, apalagi sunnah yang berat seperti tahajud. Tahajud itu berat. Duha, orang yang sibuk tidak mungkin bisa menyempatkan. Makanya pada zaman yang dulu saya sampaikan, kan zaman itu ada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Mulkan Adon. Zaman Mulkan Adon itu kerajaan yang menggigit. Artinya zaman kerajaan itu masih sedikit menggigit sunnah Nabi Muhammad SAW. Walau besar mungkin itu yang bisa saya sampaikan, biar tidak terlalu maghrib. Kita masih sampai keutamaan Abu Bakar yang ketiga, kurang lebih ada 16. Mungkin pekan depan kita bisa membahas keutamaan dan juga meladani Abu Bakar As-Siddiq. Walau besar begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maaf, kalau saya mengampun. Jika ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Mana ada pertanyaan? Bingung ya? Jadi ya mohon maaf kalau penyampaian saya kurang teratur karena masih belajar juga. Atau ada yang mau menambahkan? Anda mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya siapa? MC-nya? Terima kasih kepada Kak Amun Jazakallahu khairan atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.